Kemudian bagaimana kiprahnya di dunia internasional dan di Indonesia bagaimana? Ada sejarahnya. Jadi karena kebetulan ini berada di prodi sejarah dan peradaban Islam, nah, tentu kita akan lihat nanti bagaimana sejarah munculnya. Dia juga terpecah dua, ada Kadian dan ada Lahore. Nanti akan dilihat bagaimana apa yang menyebabkan uh, berbeda pandangan sehingga dia terpecah dua. Selanjutnya, makalah berikut adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kita masuk kepada filsafat ya. Al-Farabi dan Ibnu Sina adalah tokoh filosof yang tentu kita semua sudah tahu bagaimana pemikirannya, bagaimana memandang uh, alam semesta ini, ya, bagaimana yang plural ini bisa ada dari yang satu. Jadi akan diurai tentang pemikiran emanasi. Akan kita lihat di dalam uh, teori emanasi yang uh, emanasi. Ya ini, nih yang 10. Jadi emanasi itu adalah pancaran, ya, ya, bagaimana alam semesta ini bisa terwujud, bisa terjadi, bagaimana yang plural ini bisa muncul dari yang satu. Akan kita lihat nanti ya, teori. Dia dipengaruhi oleh filosof, siapa yang mempengaruhi. Lalu selanjutnya, ada perbedaan Al-Ghazali dan Ibn Rushd. Jadi memang ini cocok dengan kita prodi ini terkait dengan sejarah perkembangan pemikiran. Ibn Rushd dan Al-Ghazali, sejarah dan pemikiran filsafat serta pertentangan antara keduanya. Akan dipaparkan uh, siapa itu Ibn Rushd, bagaimana pandangannya, dan juga Al-Ghazali. Kemudian selanjutnya masuk lagi setelah ber, berbincang tentang filsafat, masuk kepada ranah tasawuf. Kita tahu bahwa dalam pemikiran Islam itu ada 3 komponen: teologi, filsafat, dan tasawuf. Nah, kemarin Bapak dan Ibu sudah berbincang tentang bagaimana kemunculan teologi itu, Khawarij, kemudian masuk Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah, Murji'ah, kemudian apalagi masuk kepada suatu aliran lagi Syiah, kemudian masuk Ahmadiyah. Jadi itu yang teologi itu terkait dengan teologi. Kemudian Ibnu Sina, Ibnu Rus, sorry, Al-Farabi, Ibnu Sina, karena dia ini ada pandangannya tentang emanasi, maka kita gandengkan kedua ini. Ini juga Al-Ghazali dan Ibnu Rushd sama-sama memiliki pandangan dan memiliki perbedaan pendapat di antara keduanya ini. Nah, setelah itu masuk ke tasawuf. Akan dibahas tentang apa itu tasawuf, bagaimana sebenarnya itu uh, tasawuf, bagaimana seorang salik menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dan di dalam tasawuf ada disebut maqamat dan ahwal. Ada maqam.
ada station, ada pula yang disebut ahwal. Nanti akan kita urai satu persatu tentang makam dan ahwal itu. Nah, selanjutnya ada tokoh tasawuf atau tokoh sufi yang bernama Rabiatul Adawiyah. Seorang tokoh, seorang wanita yang pada level, pada tingkat uh, sufinya ini sudah pada tingkat tinggi. Kalau Rabiatul Adawiyah dengan mahabbah, ada yang mengatakan bahwa mahabbah itu adalah salah satu makam, tapi dia pun juga adalah makam Rabiatul Adawi adalah makam uh, yang dikatakan tertinggi di mahabbahnya, pengalaman spiritualnya, sufistiknya. Dia berada pada tingkat mahabbah. Kalau Al-Ghazali eh, tingkat tinggi juga sama dengan ini mahabbah, tapi dia ma'rifah. Ada lagi tokoh, ini ada di 14 itu Al-Ittihad, ada Al-Hulul. Nah, ini masih kita berada pada Sufi. Al-Hallaj ada tokoh di situ, Ibnu Arabi, dan akan kita bahas tentang bagaimana eh, apa itu ittihad, apa itu penyatuan diri dengan Tuhan. Nah, bagaimana al-hulul, istilah al-hulul ini nanti kita akan lihat ya, tentang bagaimana penyatuan diri dengan Tuhan, bagaimana sampai bisa dikatakan bersatu dengan Tuhan, bagaimana apa yang dilakukan. Karena kalau makam itu adalah usaha, tentu ada yang dilakukan untuk mencapai kepada tingkat ini. Nah, setelah itu kita berjalan jauh ke kekinian. Nah, kan ada sufi yang dulu sufi itu ada yang sifatnya klasik. Nah, tapi sekarang di zaman modern ini tentu ada pergeseran terma, ada urban sufisme. Akan kita bahas tentang identitas ya, bagaimana konsep praktek-prakteknya dalam era postmodernisme modernisme hari ini. Dia disebut sufi, tapi bagaimana modelnya? Sekarang kita banyak kita lihat itu yang disebut urban sufisme, hidup dalam apa ya, jalan sufinya mencari atau mendekatkan diri kepada Tuhannya, tetapi tampaknya berbeda dengan periode klasik. Kalau dulu periode klasik itu orang sangat sederhana, hidup sederhana. Nah, tapi sekarang ini bisa sebaliknya. Nah, itulah kita akan melihat nanti bagaimana modelnya, bagaimana praktiknya. Nah, itu urban sufisme. Kemudian sampai di mana yang saya kirim tadi? Sampai 15 ya? Ada ada inklusif ya, Pak Farid? Itu ya, nanti Ada, Bu. tadi yang coba di scroll ke atas yang warna hijau kuning lagi di atas. Ya, stop. Hmm, di sini oh ya, ada tasawuf makamat dan ahwal, kemudian Abu Yazid Al-Bustami itu Al-Hallaj ya dan Al-Hulul, Rabiatul Adawiyah, Rabiatul Adawiyah ada juga Jalaluddin Rumi. Kemudian ada tren urban sufisme di era postmodernisme. Ini nanti yang akan kita bahas sampai di tren urban sufisme di era postmodernisme. Jadi ada istilah-istilah yang banyak Bapak sudah istilah teologi yang sudah dipelajari.
tentang Khawarij. Kan Bapak sudah mempelajari tentang sejarah munculnya teologi, kemudian Jabariyah dan Qadariyah. Nah, itu teologi itu, persoalan teologi, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian masuk Syiah, dan ini aliran Syiah dan ada Ahmadiyah. Kemudian Al-Farabi dan Ibnu Sina, ini filsafatnya. Al-Ghazali juga dan Ibnu Rus, ini persoalan filsafat yang ini semua ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk tasawuf, itu ya makamat, di awal dengan makamat dan ahwal, lalu Abu Yazid dan Rabiatul Adawiyah, dan tren urban sufisme di era posmo hari ini. Jadi ini ada tujuh topik. Mulai Ahmadiyah akan kita bincangkan minggu depan. Mungkin akan dibagi oleh ketua kelas tentang, tapi seharusnya ya sebaiknya eh, 5 mulai dari Ahmadiyah ini, yang ke-9 dibagi kepada 5 orang, berarti masih ada sisa, ada 6 orang, sisa Prof. 2 ya. 6 orang, Prof, di kelas Oh, ini. 6 orang berarti sampai kepada Rabiah Al-Adawiyah ya, Ya, Prof. satu-satu ya semuanya. Cukup ya itu kan Ya, 9 sampai ke 14 Rabiatul Adawiyah dibagi 6, ya. dan ada terakhir tren dan urban sufisme. Nah, kita masing-masing akan bincangkan secara bersama-sama untuk yang topik terakhir. Nanti yang topik terakhir ini sama-sama memunculkan contoh-contoh urban sufisme, lalu kita bincangkan di forum ini. Apa fenomena urban sufisme hari ini, bagaimana modelnya. Kita akan berdiskusi bersama dan berbincang tentang model urban ini. Ada yang ingin ditanyakan terkait topik? Kalau tidak, kita mungkin kita cukup dulu. Nanti minggu depan kita mulai dengan presentasi makalah. Jadi hari ini hadir ya 6 orang. Hadir semua, Prof. Ya, hadir semua. Baik, saya kira silahkan Bapak-Bapak beraktivitas ya di hari Minggu ini. Nah, insya Allah kita, kalau Ahmadiyah itu ada referensi, banyak juga referensi. Ada juga bukunya Profesor Barsihan Nur, Haruskah Membenci Ahmadiyah? Nah, ada kayaknya di perpustakaan. Di situ saya editor, Ya, Prof. dan banyak lagi yang lain, referensi yang lain. Kalau yang sufi, mistisisme dalam Islam, itu anunya Pak Harun Nasution, bisa juga kita jadikan salah satu referensi. Banyak ini kok, banyak referensinya yang bisa kita dapatkan dari berbagai eh, media ya, baik baik yang hard ataupun soft copy. Saya kira demikian untuk perjumpaan hari ini, perkenalan. Soal minggu depan kita akan bertemu di jam yang sama. Syukran, Terima Prof. kasih atas perhatian Bapak dan Ibu hari ini hadir di Zoom ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selip duluan ya.